Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'alum wa ta'lim wa nafal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Para hadirin, para ashab, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaji kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allif kitab, pada sahibul asal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibul Nahjil Atam, Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, semua orang tua kita, lahadin ya'ala kulin yadun salih wa nama nawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih An-Nahjil Atam fi Tabwidil Hikam bab zuhdi wa fadilatuhu in raghabat kan nihayat zahadat kan nihayat, atau inna ruhbatakal bidayat zahadatkan nihayat. Inna ruhbataka temen setuhune kedemenan sira al bidayat ing pira-pira permulaan. Zahadatka iku gawe zuhud apa rubah ing sira an nihayat ing pira-pira pamungkas. Inda'aka lamun ngajak ing sira ilaiha maring dunia, apa zahirun, apa zahir, apa kang zahir, nahaka mongko nglarang ing sira anha saking dunia, apa batinun batin. Innama angin pastine ja'alaha dadiaken sapa Allah ing dunya mahallan ing panggonan lil aghyari maring pira-pira barang kang weneh, wa ma'dinan lan tambang lil akdari maring pira-pira penyakit, tazhidan krana ngezuhudaken sapa Allah laka kedua sira fiha ing dalam dunia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melangsungkan pengajian kitab An-Nahjil Atam fi Tabwidil Hikam karya Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, dan kita masih dalam bab zuhdi wa fadilatihi, itu bab tentang zuhud dan tentang keutamaan zuhud. Dimana sebelum memulai hikmah yang barusan kita baca, kita mengingatkan bahwa zuhud itu merupakan salah satu maqam di dalam thariqah, yang artinya adalah meninggalkan menurut bahasa. Berarti zahidah di dunia, meninggalkan dunia.
Adapun menurut syariat seperti yang telah dijelaskan dari Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan atau tarkuma yashghaluka anillahi ta'ala, itu meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam hatinya itu hanya Allah dan hanya Allah saja. Nah, itu adalah sebuah makom yang tinggi yang sudah dicapai oleh para ahli ma'rifat, sudah dicapai oleh para arifin. Kemudian dalam hikmah ini, itu hikmah keempat dari bab 1, 2, 3, 4. Nah, hikmah yang keempat ayat dari bab ini itu in raghabat kal bidayatu zahadat kan nihayat, atau inna rugbataka al bidayat zahadat kan nihayat, di mana jika permulaan itu membuat dirimu senang, membuat dirimu bahagia, maka zahadatkan nihayat, puncak-puncak yang engkau dapatkan itu membuatmu tidak suka. Ketika kita itu senang oleh permulaan kehidupan ini, ya maka nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membalik. Jadi kesenangan tadi itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Misbahul Dhulam karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, di mana beliau ketika mengomentari hikmah ini ya dengan sedikit perbedaan redaksi. Jika di dalam hikmah kitab hikam, redaksi-redaksi yang ada di dalam kitab hikam, di situ menyebutkan in raghabat kal bidayat zahadat kan nihayah. Nah, adapun Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, beliau itu mensyakalkan, menjabarjerkan sekurangnya, inna raghabatakal bidayat zahadat kan nihayat. Sesungguhnya kecintaanmu terhadap permulaan, maksudnya dunia, bidayatud dunia, permulaan dunia, wahya zinatuha zahirah, yaitu hiasan-hiasan dari dunia yang zahir, maka zahadatkan nihayat, kan? Puncak dari dunia itu akan membuatmu zuhud. Puncak dari dunia itu akan membuat diri kita meninggalkannya. Dan beliau mengatakan inna rubataka bidayatal umur ad-dunyawiyyati kal wilayat bihalawati fawaidiha baghadatka nihayatuha bimararati azliha au bimautin, di mana kecintaanmu terhadap permulaan dari semua urusan-urusan duniawi seperti kal wilayat, seperti jabatan-jabatan, ketenaran, popularitas. Jadi yang namanya orang populer mah
dia akan merasakan kebahagiaan di mana dia itu dikenal oleh banyak orang. Jadi datang di satu tempat, kenal Kiai Haji Ridho Ardiansyah, gitu. Di Cilegon dikenal, di Serang dikenal, di Pandeglang, ya, di Lebak, bahkan di Papua itu dikenal. Tetep barang gering mah gue sih. Di mana-mana dia dikenal, dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat. Gitu. Di samping itu tidak hanya kebahagiaan yang dia dapat, amplop pun dia dapat, kan gitu. Namanya juga Kiai Haji gitu loh. Nah, tetapi ketika dia itu memiliki kasus chat, satu kasus yang menjatuhkan harga dirinya, ya nanti di mana-mana dia akan dicemooh oleh banyak orang. Nah, popularitas itu merupakan salah satu dari bagian dunia. Dan ketika seseorang itu merasakan manisnya kebahagiaan dunia, ya maka dia akan merasakan bahagia. Nah, tetapi ketika popularitas itu hilang, ya otomatis dia akan merasakan kesengsaraan. Ya karena apa? Karena yang membuat dia bahagia dan yang membuat dia sengsara itu adalah ada atau tidaknya popularitas itu. Ketika popularitas itu ada, maka dia akan merasakan bahagia. Ketika popularitasnya lenyap, hilang, ya maka dia akan merasakan kesedihan. Itu contoh dari banyak artis-artis ketika di masanya, ketika mereka masih muda, kemudian artis-artis muda itu belum datang ke panggung hiburan, ke dunia hiburan, ya mereka merasakan kebahagiaan yang sangat, uang mereka melimpah, itu popularitas mereka luar biasa. Nah, tetapi ketika popularitas mereka mulai hilang dengan datangnya artis-artis yang muda, yang lebih ganteng, yang lebih cakep, yang lebih cantik, ya otomatis mereka sudah jarang dipakai lagi dong. Dan pemasukan setiap harinya, setiap bulannya itu otomatis berkurang. Nah, sehingga sebagian artis itu pindah profesi. Itu yang awalnya itu adalah menghibur para pemirsa, gitu kan, penonton televisi. Maka untuk mempertahankan hal itu dia pindah profesi jadi ustadz, jadi penceramah, itu. Ya padahal melihat latar belakangnya, melihat backgroundnya, dia bukan termasuk orang yang ahli dalam keilmuan. Jadi ibaratnya orang yang bukan dokter, ya, orang yang bukan dokter, kemudian dia itu berusaha untuk mengobati atau membuka praktek kedokteran, ya, otomatis jadi penyakit nanti. Mending yang dia baca itu benar, mending yang dia obati itu bisa sembuh. Nah, ketika sebaliknya, ya otomatis akan memberikan mudarat yang luas. Nah, oleh karenanya memang sudah menjadi sunnatullah di alam semesta ini, sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di mana di akhir zaman itu sayati alaikum zaman, di akhir zaman ini katsirun khutba'uhu, di mana orang-orang yang ahli ceramah itu banyak, qalilun fuqaha'uhu au ulama'uhu, tetapi orang yang ahli agama, yang ahli fikih, yang mendalam keilmuan dalam agamanya itu sangat sedikit. Nah, bahkan ini termasuk salah satu dari fadilah atau keutamaan di dalam zuhud.
Jadi Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullahu taala, beliau itu menceritakan tentang bagaimana kisah dari orang-orang yang zuhud itu. Di halaman di juz 1 di jilid 1 halaman 215. Kalau judulnya mah la yusallitul wulatu illa ala man yuhibbud dunya. Di mana para penguasa itu tidak akan berlaku zalim, tidak akan bersikap kejam kepada rakyat ketika rakyatnya itu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Gitu. La yusallatul wulatu illa ala man yuhibbud dunya. Di mana para pemimpin, di mana para pemimpin, para pejabat, mereka itu tidak akan berlaku lalim, berlaku zalim kepada rakyat, kecuali ketika rakyat itu tidak mencintai Allah, tidak zuhud kepada dunia, tidak memiliki sifat zuhud kepada dunia. Nah, diantaranya hal ini terjadi pada Nabi Musa alaihi salam, masih di kitab ini, waqad waqa'a li Musa alaihi salam wa ghairihi al-khawfu minal khalq. Telah terjadi bagi Nabi Musa ataupun selain Nabi Musa, di mana beliau itu takut kepada makhluk. Nah, oke. Dari awal ada mukhawfi min ahadin min ahadil wulat. Di antara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, di mana beliau itu tidak merasakan takut sedikit pun kepada salah seorang dari pejabat. Gitu. Kenapa? Bisa babi atau alasannya atau sebab bentrokan antara pejabat dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu bisa babi kalamin naqalahu lahum ba'dul hasadati fi haqqihim anni. Jadi ada orang yang berhasud, yang hasud, memiliki sifat hasud kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kemudian mengadu dombakan antara pemerintah dengan ulama. Gitu. Kecuali illa in kana al-khawfu minhum yarji'u ila al-khawf min Allah azza wa jalla. Kecuali jika rasa takut itu, rasa takut kepada mereka itu kembali kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa gambarannya? Kama idza khifta minallahi tabaraka wa ta'ala an yusallitahum alayya bidunubi. Sebagaimana Syekh Abdul Wahab Asy'arani merasa takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikuasakannya para pejabat kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani dengan sebab dosa-dosa yang diperbuat oleh beliau. Fa inna dzalika la yaddahu fi kamali maqamil mukmin. Karena hal ini tidak merusak kesempurnaan makomnya seorang mukmin. Dalam arti seseorang itu boleh takut kepada pejabat atau kepada selain pejabat sekalipun, kan? Pada pemerintah, kepada umaro, boleh takut kepada mereka, tapi dengan catatan lantaran dia itu takut kepada Allah dikarenakan dosa-dosa yang dia perbuat. Itu jadi zalimnya seorang presiden misalnya atau waliul amr, seorang pemimpin, entah itu pemimpin desa atau kecamatan atau kabupaten dan seterusnya, kezaliman mereka kepada rakyat itu adalah cerminan daripada sifat buruk yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri.
Ya karena ketika mereka itu memiliki ketakwaan kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencoba mereka, menurunkan cobaan kepada mereka, yaitu berupa pemimpin yang zalim gitu. Nah sehingga ya kita harus mawas diri, introspeksi, di mana ketika kita benar-benar memandang bahwasanya pimpinan kita itu adalah orang-orang yang zalim, ya kita harus introspeksi gitu. Kenapa zalim? Bisa zalim itu kenapa? Jangan-jangan kezaliman itu timbulnya adalah dari diri kita. Sebab kita zalim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan secara kontan kepada kita di dunia ini. Gitu. Nah sehingga bagi orang yang cinta dunia, orang yang serakah di dalam dunia, orang yang mencintai dunia, yang tidak pernah mempedulikan keimanannya, yang tidak pernah mempedulikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu akan Allah taala coba dengan dikirimnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah sehingga fa'ulima anna man lam yuhibbad dunya fala yusallat alaihi ahadun minaz zalama. Seseorang yang tidak menyukai dunia, dalam arti orang yang zuhud kepada Allah, maka tidak akan seorang pun yang menyerang dirinya dari orang-orang yang zalim, baik dari pimpinannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Sawa'un kana khaliyal yadi min habil kulliyah au indahu malun lakin biyadihi la fi qalbi. Nah kemudian orang yang tidak cinta dunia itu bagaimana gambarannya? Nah itu ada satu, sawa'un kana khaliyal yadi minha bil kulliyah, sama sekali dia tidak memiliki harta. Orang yang tidak cinta dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan dunia kepada dirinya. Atau yang kedua, au indahu malun lakin biyadihi la fi qalbi, atau dia itu memiliki harta tetapi hartanya itu ada di tangannya saja, tidak di hatinya. Walau arada zalimu an yu'zi mithla hadza lama aqdarahullahu tabaraka wa ta'ala alaih. Seandainya orang yang sudah tidak mencintai dunia sama sekali, ya, orang yang tidak mencintai dunia sama sekali, dan baik dia itu memiliki dunia atau di tangannya ada dunia atau di tangannya tidak ada dunia sekalipun, ya maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim kepada dirinya. Itu. Tetapi ketika dia itu masih mencintai dunia, memiliki hati yang buruk kepada Allah, suudzon, sifat benci kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, kepada sesama muslim mukmin, ya jangan heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencoba, akan memberikan cobaan kepada dirinya dengan cobaan-cobaan yang berwarna-warni gitu. Nah sehingga terdapat sebuah kisah, yaitu Syekh Ali Al-Burlusi. Jadi beliau adalah seorang yang majdub, terkenal bahwa beliau itu adalah seorang wali yang majdub. Kemudian beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih, dan karya beliau sampai sekarang itu masih dicetak. Itu kalau di Indonesia itu ada kitab yang namanya Hasyiatani, Al-Qalyubi wa Umairah. Nah, Qalyubi wa Umairah. Jadi Qalyubi ini ya Imam Burlusi, ini Syekh Ali Al-Burlusi. Beliau pada suatu hari berjalan di jalan Qalyub.
besar di Mesir. Dan ada tentara yang lewat. Ada tentara yang lewat dengan pasukannya. Nah setelah itu tentara itu disuruh turun oleh beliau, oleh Syekh Ali Al-Burlusi ini. Ya. Terus kemudian setelah turun, tentara ini apa sih namanya itu, komandannya gitu ya, komandannya disuruh turun, kemudian setelah turun beliau ditempeleng gitu. Dia tentara komandan tersebut ditempeleng ya, bahkan sampai dicekek mau meninggal gitu. Tetapi tentara tadi itu nggak komplain sama sekali, tidak menakut-nakuti, bahkan dirinya tentara itulah yang takut, bahwa komandan itulah yang takut, sampai bergetaran gitu badannya, dalam keadaan takut, berinding gitu, sawan. Nah, kemudian setelah itu summa sa'alani an utayyiba khatirahu alaihi. Nah, kemudian setelah udah tenang Syekh Ali Al-Burlusi ini, nah beliau meminta kepada siapa tadi, komandan tadi yang namanya Al-Amir Khadir, untuk mengademkan, untuk mendinginkan Syekh Ali Al-Burlusi. Nah sehingga dari cerita ini, di mana ada seorang wali majdud dan didatangi oleh seorang prajurit, amir nih bahkan bahasanya ini, amir, seorang gubernur gitulah di masanya. Beliau ditempeleng, itu kan disuruh turun dari kendaraannya, ditempeleng. Jadi bukannya gubernur tadi itu takut, bukannya gubernur tadi itu marah, bahkan membalas sikapnya kepada Syekh Ali tadi yang majzub tadi. Tetapi sebaliknya, gubernur tadi yang takut, dianya yang sawan, bahkan dianya minta maaf kepada Syekh Ali tadi. Nah sehingga cerita ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika seseorang itu tidak mencintai dunia, bahkan dia membenci dunia, seandainya dia itu memang benar-benar mencintai dunia, maka tidak mungkin dia bisa sama seperti posisinya Syekh Ali tadi. Tetapi karena Syekh Ali ini adalah orang yang sama sekali tidak mencintai dunia, adalah orang yang sangat zuhud, bahkan dia itu tergolong orang yang majdub, seorang wali yang majdub, maka siapapun di hadapannya tidak berani untuk melawan beliau. Nah sehingga faidah atau fadilah dari kezuhudan itu sendiri adalah untuk menundukkan para pejabat, menundukkan para penguasa. Jadi ketika orang yang zuhud, ya, ketika ada orang yang zuhud, dia itu tidak butuh dengan penguasa, justru sebaliknya, penguasa itu butuh kepada dirinya. Tidak peduli bahkan, sama sekali tidak takut, tidak hanya tidak butuh, tidak hanya tidak peduli, bahkan dia tidak takut dengan para pejabat. Ya karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fa'ulima anna kullaman tahaqqaqa bizuhdi fid dunya hakamahu Allah tabaraka wa ta'ala fil wulad. Nah, sehingga disimpulkan bahwasanya setiap orang yang memang benar-benar menyatakan diri, menyatakan sifat zuhud di dalam dirinya terdapat sifat zuhud yang hakiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan para penguasa kepada dirinya. Walam yakbirul ulatu an yahkumu fihi, dan para pemimpin tadi itu tidak mampu, tidak kuasa untuk melawan orang yang zuhud. Gitu. Nah, sehingga banyak dari kisah-kisah para ulama di mana mereka itu
berani untuk melawan pemimpin, ya seperti Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, ataupun selain beliau berdua. Jadi kenapa beliau itu berani ya untuk melawan para pimpinan, para pemimpin? Ya karena likamali zuhdihim fid dunya, ya karena sifat zuhud yang mereka miliki itu sempurna gitu tuh. Kedengar bahar ini dipakai nih. Nah, zuhud nggak dia? Kan gitu. Zuhud nggak? Tapi ini masih panjang ceritanya, tenang. Siap. Jadi seperti Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi ya, Ad-Dimashqi, kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Hisni yang punya kitab Kifayatul Akhyar itu, beliau berani untuk melawan para pejabat, melawan para pemimpin, ya karena mereka memiliki sifat zuhud yang sempurna gitu tuh. Nah seandainya jika mereka walau annahum kanu yuhibbuna dunya wa manasibiha lama qadara ahadun minhum ala mukhasamati ahadin minal ula. Tapi seandainya jika Syekh Nawawi atau Syekh Taqiyuddin Al-Hisni itu melawan pemerintah, sementara mereka itu adalah orang-orang yang mencintai dunia, ya mereka nggak bakalan berani untuk melawan pemerintah. Itu. Jadi yang menjadi barometernya itu adalah kesempurnaan sifat zuhud yang ada dalam diri seseorang. Ketika mereka memang benar-benar memiliki sifat zuhud dan kezuhudan mereka itu sempurna, nggak ada yang bisa melawan mereka, nggak ada. Bahkan sekelas presiden sekalipun nggak berani untuk melawan ulama-ulama yang seperti itu. Nah, berbeda dengan sebaliknya. Wa kana Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu taala anhu. Ini kebalikannya ini. Jadi Syekh Ibrahim Al-Madbuli itu yang punya matan dari Al-Wasiyatul Mabtuliyah yang menjadi kitab Al-Minah Husaniyah yang disyarahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau berkata, kullu man lam yuqaddirhu Allah tabaraka wa ta'ala ala himayati nafsihi minal wula falaysa lahu an yata'arrada li izalati munkaratihim khaufan an yaqtuluhu aw yanfauhu. Barang siapa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dirinya dari para penguasa-penguasa, maka dia tidak boleh untuk berani menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di kalangan para pemimpin. Kenapa? Khaufan an yaqtuluhu. Khawatir orang yang tadi itu, yang berani-berani itu dibunuh oleh pemimpin, atau diasingkan. Gitu. Jadi memang ada ulama yang tugasnya itu adalah untuk menghilangkan kemungkaran, tetapi dia itu tidak memiliki sifat zuhud. Dia dianggap kecil oleh pemimpin, oleh pemerintah, oleh penguasa. Dia itu dianggap kecil, nggak ada apa-apanya gitu tuh. Nah makanya jangan berani-beranilah untuk suka menyalah-nyalahkan orang, untuk suka mencaci maki, mencari penyakit lah bahasa kita mah. Kecuali di dalam diri kita itu ada sifat zuhud, tidak suka dunia, benci terhadap dunia. Nah sekarang banyak yang ngaku-ngaku amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, sementara ada yang ngatur, ada yang mendanai kan gitu. Entah yang mendanai itu siapa gitu ya, terlepas dari siapapun itu. Nah sehingga ketika seseorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara dirinya itu belum, di dalam dirinya belum ada amar ma'ruf, belum ada nahi mungkar, gimana orang itu mau percaya
Gimana orang itu, orang lain mau menghilangkan kemungkaran yang ada di dalam diri orang lain? Ya sebelum berbicara atau memerintah kepada orang lain, ya kita perintah diri. Kita perintahkan terlebih dahulu diri kita sendiri. Gampang untuk memerintahkan orang lain. Diri dulu kita, diri kita aja dulu. Sambil potong ngomong kan. Diri kita aja dulu diamar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, baru ngajak. Nah misalnya nih kayak nyuruh ngaji, ya kan? Ada santri yang susah ini untuk diajak ngaji. Nah, susah diajak ngaji itu susah, banyak alasan gitu kan. Ngantuk lah, inilah sakit ini dan itu. Nah, kalau yang ngajak itu nggak ngasih contoh terlebih dahulu, nggak bakalan mau dia. Nah, tapi karena yang ngajak itu udah ngasih contoh, ayo ngaji, dan memang sudah diberi contoh, ya maka mau nggak mau orang yang diajak itu bakalan mau ngaji. Gitu. Kalau masih nggak sadar, satu siram aja sama kopi mukanya, gitu. Santri nih mas santri, nah kene, nah ngopi dulu. Teh. Nah itu tentang dibabai, biar jelas. Nah itu tentang keutamaan yang ada di dalam sifat zuhud. Nah, cuman hal itu ya bukan tujuan utama. Ya karena memang orang yang seperti itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan para hamba-hambanya. Jadi misalnya contoh tadi seperti yang disebutkan Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni ataupun yang lain-lainnya, mereka berani untuk melawan kezaliman yang ada di masanya karena beliau-beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kezaliman yang ada di masa beliau berdua. Nah, tapi ketika kita itu berani-berani, nggak ada yang nyuruh, ya, nggak ada yang nyuruh untuk menghilangkan kezaliman, tetapi dia memaksakan diri, ya berarti dia adalah orang yang mencari penyakit, kan gitu. Nah, sehingga meskipun keutamaan yang ada di dalam sifat zuhud atau makom zuhud itu sangat-sangat besar, itu jangan dikejar gitu. Ya karena itu sifatnya adalah bonus lah gitu, bonus. Hanya bonus bagi orang-orang yang memiliki sifat zuhud yang sempurna. Gitu, kembali pada materi. Di mana inna rugbatakal bidayat zahadatkan nihayat, sungguhnya kecintaanmu terhadap dunia, kecintaan kita terhadap dunia, ya maka pada akhirnya itu akan membuat kita menyesal. Inna rugbatakal bidayat zahadatkan nihayat, sesungguhnya kecintaan kita kepada perhiasan dunia, nanti di akhirnya itu kita akan menyesal. Kapan penyesalannya? Yang satu, sebelum mati, ketika yang kita kejar adalah dunia dan Allah Subhanahu wa taala itu mencabut dunia dari diri kita, maka penyesalanlah yang akan kita dapat. Kalau udah meninggal, berarti penyesalannya itu ketika sakaratul maut. Ya Allah, kenapa saya itu mencintai dunia padahal Engkau telah melarangnya kepada diriku, sehingga ketika aku masih mencintai dunia dan aku dalam keadaan sakaratul maut, ya maka apa bekalku nanti di akhirat untuk menghadap kepada dirimu? Kan gak ada. Nah, sehingga yang didapatkan hanyalah sekedar penyesalan. Itu untuk hikmah pertama. Inna rubatakal bidayat zahadatka an-nihayat. Lanjut. Innama inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Ketika zahirnya dunia itu mengajak kita untuk menyukai, mencintainya, maka batinnya dunia itu melarang kita untuk mencintainya.
seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ad-dunya khadirah, dunia itu hijau warnanya, indah maksudnya. Hulwatun, hilu, apa itu artinya? Indah. Hilu, hilwun, Hilwa. apa? Indah. Hilwa. Manis. Manis. Hilwa, bagus mah ya. Ad-dunya khadiratun hulwa. Dunia itu indah dan manis. Wa inna mimma yumbitur rabi' ma yaqtul aw yulimmu habatan. Sesungguhnya yang dapat menumbuhkan musim kering itu adalah sesuatu yang dapat membunuh. Sesungguhnya yang dapat apa nih? Yang dapat menumbuhkan, sesungguhnya yang dapat menumbuhkan musim kering. Musim kering itu adalah sesuatu yang membunuh, auyulim muhabbatan, atau sesuatu yang dapat membuat acak-acakan. Ini naon ya maksudnya ya? Intinya di mana dunia itu pada hakikatnya adalah suatu yang hijau, suatu yang indah, sesuatu yang manis. Tetapi ketika dilihat pada hakikat dari dunia itu, sebenarnya dia adalah sumun qatilun, adalah racun yang membunuh. Dunia itu zahirnya itu indah dong, kayak ke diskotik aja sih. Ya kan? Kan udah ada musik, kan di film. Apa Gus? Ada apa Gus? Ada musik. Iya. Saja aja ya di Terus ada apa lagi di situ? Ada cewek-cewek gitu tuh ya. Pakai baju nggak dok? Belum pernah. Kan di Cilegon banyak tuh. Udah dibongkar. Udah dibongkar. Oke. Diskotik di situ ada minum-minuman gitu yang memabukkan. Nah, ada cewek-cewek cantik. Jual ale-ale. Nah, jual ale-ale. Terus ada apa lagi di situ? Ada musik. Nah, sehingga ketika memasuki di situ udah bisa menghilangkan stres atau kepenatan yang dialami gitu. Nah, tetapi ketika sudah keluar dari diskotik, pusing lagi. Kan gitu. Nah, duit habis apa lagi. Nah, sehingga masuk Jumat keluar Senin. Nah, sehingga ketika kita itu memasuki diskotik, udah mah memang ketika di diskotik itu tidak terasa, ya, pusingnya sementara waktu hilang, dihibur oleh banyak perempuan. Udah ditambah lagi ada minum-minuman yang enak cina, itu katanya. Ada. Nah, tetapi setelah itu apa? Setelah itu yang dia dapatkan adalah penyesalan. Iya, ketika saya masuk di diskotik habis puluhan juta. Mending cuman gitu doang. Ada orang yang suka ke diskotik kemudian minumnya itu banyak, miras yang dia minum itu terlalu banyak. Nah, sampai organ dalamnya itu rusak, jantungnya atau paru-parunya itu rusak, sehingga ketika dia itu dalam keadaan seperti ini, ya kan, istrinya udah nggak mau lagi sama dia, anak-anaknya nggak ada yang mau ngebantuin, saudara-saudaranya nggak ada yang mau ngebantuin, ya karena kondisinya itu mengenaskan. Nah, sehingga di dunia saja itu tuh seperti itu gambarannya. Yang zahirnya seakan-akan itu adalah perhiasan yang luar biasa membuat diri kita itu bahagia, tetapi pada hakikatnya dia tidak memiliki kebahagiaan yang seperti itu ya. Nah, sehingga benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya khadiratun khulwah wa batinuha sumun qatilun. Dunia itu indah, dunia itu manis, tetapi di dalamnya terdapat racun yang mematikan. Itu.
Terdapat perkataan lain juga yang dikatakan oleh Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ketika beliau itu menulis sebuah surat yang beliau titipkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan masalud dunya kamatsalil hayyah. Perumpamaan dunia itu sama seperti perumpamaan ular. Layyinun lamsuha, ular itu kalau dipegang itu lembut, benar nggak dok? Tidak benar. Ah benar. Ular itu kalau dipegang lembut, tapi kalau udah matok ngasih racun itu bisa membunuh. Nah sehingga kata beliau, fa'arid an kulli ma yujibuka fiha likillati ma yashabuka minha. Maka berpalinglah engkau dari segala sesuatu yang membuat kita takjub kepada dunia, ya karena yang kita bawa dari dunia itu sedikit untuk ke akhirat itu. Ya. Wada angka humumaha, dan tinggalkanlah kegalauan tentang dunia. Lima tayaqqanta min firaqiha, ya karena engkau itu pasti yakin akan meninggalkan dunia. Nah sehingga dari ini, hikmah ini juga, inda'aka ilaiha dhahirun, zahirnya dunia itu seakan-akan mengajak kita agar kita itu mencintai dunia, ya. Tapi pada hakikatnya dunia itu batiniah, hakikat dari dunia itu adalah melarang kita untuk mencintainya. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.